Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita sudah masuk ke bab yang ketiga, fil qarab, tentang hutang. Kita bahas karena erat kaitannya dengan permasalahan riba. Tapi sebelumnya kita singgung sedikit tentang yang lebih berkaitan dengan permasalahan sebelumnya, yaitu apakah boleh membeli emas atau perak atau dolar dan mata uang yang lainnya dengan cek, ya, dengan cek, ya. Di istilah ulama ada cek musaddaq, ghair musaddaq, artinya ada cek yang benar kan, yang bukan yang kosong, ya, cek yang benar-benar ada uangnya di situ dan tertuju kepada siapa dan jelas. Kalau menurut pendapat mayoritas ulama di zaman sekarang, cek itu taqumu maqamal qabd. Cek itu sudah mengambil posisi di zaman sekarang sama dengan qabd. Sudah teranggap sebagai media serah terima yang sah. Dan bahkan sebagian kasus orang lebih memilih cek dibandingkan uang cash. Ya. Orang lebih memilih uang cek daripada uang cash di sebagian kasus. Ya, di sebagian kasus. Maka pendapat yang benar yaitu pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama di zaman sekarang, yang menyebutkan bahwasanya boleh membeli emas atau perak atau rupiah atau dolar dengan cek. Kenapa? Karena cek itu sendiri sudah taqumu maqamal qabd menurut pendapat jumhur ulama. Ya. Sudah dengan cek tersebut seorang bisa dengan tenang, yakin, hampir 100%, bisa dikatakan 100%, asal dia mengerti prosedural cek, dia yakin sini ada isinya. Kapan saja dia transaksikan, dia akan merasa aman dan nyaman di situ. Maka itu boleh. Kecuali kalau sekiranya ceknya kosong atau palsu atau yang tidak tidak terbukti ada saldonya. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah, boleh. Ya, ini qarar Majma' Fiqh Islami juga. Kemudian beli emas dengan kartu debit, beli rupiah, beli dolar dengan kartu debit, ya. Boleh tidak? Ya, lebih boleh lagi, ya, lebih boleh lagi. Jadi dengan kartu kredit, dengan kartu debit, orang bisa bertransaksi kapan saja, bahkan di jenis-jenis yang ribawi, ya, sekalipun. Ya. Yang ketiga, beli emas atau perak atau mata uang rupiah dolar dengan kartu kredit. Ini pendapat yang benar, pendapat mayoritas ulama, tidak dibenarkan, tidak boleh. Ya. Kartu kredit. Kenapa? Karena yang pertama jelas ada riba nasi'ah di situ.
Kenapa? Karena kartu kredit itu tidak serta-merta masuk. Iya kan? Tidak serta-merta berpindah ke rekening si penjual. Dia butuh jeda. Berapa hari jedanya? Jedanya berapa hari? Siapa yang tahu? Orang gesek pakai kartu kredit. Perpindahan rekening itu bank mentransfer ke penjual itu berapa hari? Berhari-hari. Bisa sepekan, bisa lebih. Nah, ini ada riba nasiah di situ. Ya, belum lagi hukum asalnya sendiri kartu kredit memang bermasalah karena tatkala orang buat kartu kredit dia dipaksa mau tidak mau harus menandatangani akad riba di situ. Kalau terlambat dia harus denda, dia tanda tangan. Ya kan? Padahal kan tadi sudah ada hadisnya. La'anallahu akilar riba. Ya. Wa muqilah wa syahidai wa katibah. Semoga Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang mempersaksikannya, dan yang mencatatnya. Ya, terlaknat semuanya. Dari awal sudah menulis saya siap dilaknat Allah. Ya kan, kurang lebih seperti itu. Iya, makanya seperti ini dari awalnya sudah tidak dibenarkan. Ya, sudah dari awalnya sudah tidak dibenarkan karena seperti itu keadaannya. Faktanya seperti itu. Apalagi untuk ditransaksikan jenis yang ribawi, jenis emas, perak atau mata uang. Dia ada jeda di situ. Maka yang demikian tidak dibenarkan. Jadi tidak dibenarkan. Belum lagi hukum asalnya seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian kaitannya dengan qard, kaitannya dengan pinjam atau hutang. Definisinya daf'u mal liman yantafi'u bihi wa yuraddu badaluhu, yaitu menyerahkan harta yang siap dimanfaatkan dan diwajibkan mengembalikan yang semisalnya. Ya, pinjam $1.000 ya kembali $1.000. Pinjam 100 gram emas kembali 100 gram emas. Ini pinjam ya. Jadi akadnya pinjam. Ya, pinjam apa saja ya kembali yang semisalnya. Ini disyariatkan. Boleh. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaannya. Dan di situ ada anjuran memenuhi kebutuhan kaum muslimin, meringankan kesulitan kaum muslimin. Dan ulama sepakat tentang kebolehannya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istarafa min rajulin bakran. Rasulullah SAW pernah meminjam dari seseorang seekor onta yang masih muda. Faqulima ilaihi iblis sadaqah fa amara Abu Rafi' ay yaqdi ar-rajul baqrah. Faraja ilaihi Abu Rafi' qala lam ajid fiha illa khiyaran rubaiyan. Kemudian datanglah berikutnya onta. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada Abu Rafi' untuk membayar hutang Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Abu Rafi' berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak mendapati kecuali yang lebih bagus dari onta yang engkau pinjam terlebih dahulu."
Ini riwaian onta yang sudah betul-betul sempurna, umurnya di kisaran 7 tahun. Kalau Fatih mungkin kisaran 2 tahun atau 3 tahun. Ya, bakran. Kata Rasulullah, "Ma'ati ya, enggak apa-apa. Kasih. Bayar hutangnya." Inna khiyaran nas ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik manusia adalah orang yang menunaikan hutangnya lebih baik. Jadi tadi mungkin ontanya Rasulullah SAW pinjam hutang. Ontanya mungkin kisaran baru 50 kilo atau 70 kilo. Tapi setelah Rasulullah bayar dengan yang mungkin 2 kali lipat besarnya, sudah hampir 300 kilo. Ya, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah orang yang tatkala membayar hutang, dia bayar dengan yang lebih bagus. Nah, ini boleh dan itu pahala. Ya, pahala. Ya, dengan catatan tidak ada persyaratan di awal, di muka. Jadi kalau ada persyaratan, nanti kamu bayar, saya pinjam saya pinjamkan 1 cempe, nanti kembalikan pejantan yang besar. Nah, itu riba, tidak boleh. Tapi kalau tanpa persyaratan itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Kalau tertulis atau dilafalkan, atau yang urfi, syarat urfi. Syarat urfi itu apa? Syarat urfi itu sudah terlanjur membudaya bahwasanya kalau pinjam kambing cempe nanti bayarnya lebih bagus. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Jadi syarat itu ada yang dilafalkan atau ada yang tertulis, itu jelas keharamannya. Ada yang syarat urfi, jadi memang tidak dilafalkan dan tidak tertulis. Tapi ya sudah tahu sama tahu lah, ya kan? Ya, tega banget, sudah minjem baik segitu balik. Nah, ini kalau seperti itu, kalau ada seperti itu, maka itu tidak dibenarkan secara syariat. Wa min al-adillah ala fadlihi, dalil di antara dalil tentang keutamaan menghutangkan, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, "Ma min muslim yuqridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marratan." Tidaklah seorang muslim meminjamkan muslim yang lain, meminjamkan pinjaman, menghutangkan hutangan 2 kali, maka dia sama seperti memberikan sedekah 1 kali. Intinya hadis ini sebagian ulama menghasankannya. Di antaranya Al-Albani rahimahullah taala. Intinya itu kan memberikan keringanan, Hadisnya banyak sekali, keumuman dalil, dalil di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW yang anjuran untuk berbuat baik kepada sesama kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an muslimin qurbatan min qurabatid dunya, nafasa anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim, maka Allah SWT akan memberikan keringanan baginya, menghilangkan kesulitan baginya nanti di hari kiamat. Itu hadis yang seperti itu banyak sekali. Anjuran untuk tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awunu birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam ketaatan, kebaikan, janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini orang baik, dia berhutang, mungkin dia butuh untuk anaknya sakit atau butuh untuk hal-hal yang emergensi lainnya dan sebagainya, maka dibantu.
Syurutuhu fi syurutihi wa ba'd al-ahkam muta'alliqah bihi. Beberapa persyaratan dan sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama, la yajuzu lil muslim ay yuqrida akhahu bi syarti ay yuqridahu ba'da dzalika idza rudda alaihi qardahu. Li'anna al-muqrid ishtarata naf'an. Tidak boleh seorang muslim untuk menghutangkan saudaranya dengan syarat nanti dia dihutangkan kembali setelah dikembalikan hutangannya. Ini tidak boleh. Dia menghutangkan dengan syarat nanti dihutangkan kembali. Kenapa? Karena yang menghutangkan mensyaratkan ada manfaat. Sementara kullu qardin jara naf'an fa riba. Setiap hutangan yang di situ diambil manfaat, keuntungan materi, maka di situ ada riba. Ya, keuntungan materi di situ ada riba. Materi atau kemaslahatan? Ya, materi atau kemaslahatan. Kalau keuntungan akhirat jelas ada kan? Setiap orang yang mengutangkan itu semestinya dia niatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala kan keuntungan. Ya, pahala kan keuntungan. Jadi kemaslahatan di sini kemaslahatan yang kembali kepada kemaslahatan duniawiyah. Kemaslahatan duniawiyah dari satu sisi orang yang meminjamkan. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Yang tidak dibenarkan. Tapi ada sebagian kemaslahatan untuk kedua belah pihak dalam sebagian kasus dibenarkan. Jadi kullu qardin jara naf'an wa riba. Sebagian ulama mengatakan ada sebagian kasus kalau kemaslahatan yang untuk kedua belah pihak tidak ada masalah, seperti permasalahan subtaja. Apa itu subtaja? Orang berhutang, ya. Orang berhutang, si A berhutang kepada si B, ya. Tapi si A bilang nanti bayarkan hutangnya kepada si B di Klaten misalnya, di Surabaya. Saya punya hutang ke dia, nanti bayarkan ke dia saja. Ya. Ya, terus dia kasih bayar pakai cek atau yang misalnya si dia atau transfer ke dia. Ini kan dia dapat keuntungan. Nah, kata ulama yang seperti ini pendapat yang benar bahwasanya boleh. Ya. Kedua belah pihak mengambil faedah. Ya. Si yang berhutang ada kemaslahatan, demikian juga yang menghutangkan ada kemaslahatan, itu tidak ada masalah. Kayaskunahu darahu majanan aw rakhisa, atau dia syaratkan saya pinjemin tapi saya boleh pakai rukonya gratis, ya, atau dengan harga yang lebih murah, atau dengan syarat dipinjamkan kendaraannya, atau manfaat yang lain. Ya, saya pinjamin, saya hutangi, tapi saya pinjam kendaraannya sekian hari. Nah, ini sudah tidak benar. Atau saya pinjamin, saya hutangin, tapi nanti saya pakai rumahnya atau tanahnya. Ya, itu tidak benar. Makanya yang sering sekali pertanyaan dan kasus di lapangan itu gadai. Ya, gadai, orang berhutang, biasanya orang-orang kampung, dia punya sawah. Itu yang umumnya sawah atau kolam ikan. Dia butuh mungkin mau naik ke haji, ya, atau dia butuh anaknya sekolah, atau butuh anaknya mau beli motor, ya, dia datang kepada orang yang kaya. Ini saya mau hutang Pak, ya, 100 juta.
ini saya punya sebidang sawah, saya gadaikan buat jaminan. Ya, buat jaminan. Kemudian kapan bayarnya? Ya kapan-kapan sampai saya punya uang 100 juta. Ya, kemudian yang biasanya dan itu haram, terjatuh ke dalam riba, biasanya yang memberikan hutangan itu akan memanfaatkan tanah tersebut. Ya, dia olah, dia si pemberi hutang yang menggadaikan tidak dapat apa-apa. Itu kan yang lumrahnya. Lumrahnya seperti itu. Ini tidak boleh. Kullu qardin jara naf'an fa riba. Setiap hutangan yang ada ngambil manfaat keduniawiaan dari satu sisi, yaitu sisi si pemberi hutangan yang memberikan hutang dan memanfaatkan barang gadaiannya, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi jaminannya dia manfaatkan. Ya. Kecuali Rasulullah SAW berikan keringanan. Ya. Yaitu perihal kalau onta barang tunggangan atau yang dijadikan jaminan itu sapi perah atau kambing perah. Ya. Maka yang seperti ini kata Rasulullah SAW tidak apa-apa dipakai, dikendarai, tapi tanggung jawabnya memberikan makanan itu si yang dititipin gadaiannya tadi, si titipin jaminan atau agunannya, atau susunya dimanfaatkan tapi makanannya ditanggung oleh si penerima jaminannya tadi. Kenapa demikian? Karena di sini ada kesempurnaan syariat. Kalau hewan tersebut dibiarkan terkurung, misalnya onta yang dia kendarai terkurung, tidak dijalankan, ya, kemudian tidak diberi makan, mati dia, percuma saja dijadikan gadaian. Dan syariat Islam tidak mungkin membiarkan harta itu hilang dengan cuma-cuma. Ya. Maka diberikan keringanan, tapi pas dengan kadarnya, ya, tidak dieksploitasi, termasuk yang disalah kaprahi dikiaskan oleh sebagian teman-teman, dan ini sudah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, tidak benar. Jadi mobil yang digadaikan atau motor yang digadaikan dia manfaatkan dieksploitasi sebesar-besarnya. Jadi motor dipakai kemana-mana, kadang-kadang dibuat ngojek, kadang-kadang dibuat Grab car dan lain sebagainya, ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena beda. Ya, kalau onta tidak dikasih makan, tidak dijalankan, sakit mati dia. Ya, tapi kalau mobil kan paling cuma sekedar dipanaskan, maka dia tidak mati. Maka berdasarkan hal tersebut, ulama mengatakan kan karena kesempurnaan syariat Islam itu tidak membiarkan harta itu musnah atau terbengkalai dengan sia-sia. Maksudnya apa? Maksudnya dengan kaitannya kita kasih contoh orang yang berhutang dengan 100 juta kemudian dia gadaikan sepetak sawah. Itu kan kalau sawahnya dibiarkan kan tidak dimanfaatkan oleh si pemilik sawah maupun yang menghutangkan, maka akan sia-sia. Kan tidak sesuai dengan konsep syariat. Kalau begitu bagaimana? Ya ada solusinya. Solusinya diambil kemanfaatan bersama. Tadi kan kita katakan kalau kemanfaatan yang bersama tidak ada masalah. Bagaimana caranya? Dibuat akad yang baru. Akad yang pertama yaitu akad hutang piutang. Akad minjam dan pinjaman dan meminjamkan serta mengambil pinjaman. Ya, hutang piutang. Itu akad yang pertama. Akad yang kedua memang ada di situ rohan. Ulama mengistilahkan rohan, barang yang digadaikan, dijadikan jaminan.
sepetak sawah di sini atau ruko di situ misalnya, ya boleh dimanfaatkan kedua belah pihak, tapi dengan akad yang baru. Jadi akad yang kedua, dia buat akad yang kedua supaya masing-masing pihak mendapatkan kemaslahatan bersama. Bagaimana? Jadikanlah sawah tadi sebagai media bercocok tanam, ya, antara si pemilik sawah dengan si yang mengelolanya. Jadi dianggap sebagai pengelola dan pemodal. Sementara si yang meminjam tadi dianggap sebagai pemilik lahan. Ya, tinggal akad sewa saja. Sewanya bagaimana? Sewanya dikatakan ulama itu bidunin muhabah. Jadi dia buat kerjasama, silakan. Kerjasama siapa? Si pemilik lahan biasanya berapa? Oh, untuk keumuman daerah sini ya kisaran si pemilik lahan dapat 30% misalnya. 30% dari hasil panen. Sementara si pemodal dan pengelola dapat 70% misalnya. Atau kalau sekiranya dianggap sebagai si pemilik lahan sekaligus mengelola, ya bisa dapat 50% misalnya. Si pemilik modal 50%. Nah dia buat akad yang baru. Nah ini tidak ada masalah. Jadi tidak termasuk kulukor jarna pun riba, karena tadi kita katakan maksudnya manfaat yang diharamkan itu manfaat yang murni kembali kepada si penghutang. Tapi di sini tatkala dia buat akad yang kedua, maka itu terlolos dari hutang. Tapi dengan syarat dikatakan ulama bidunil muhabah. Jadi bukan dengan sisi keterkaitan dengan hutangnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau lumrahnya si pemilik lahan itu dapat 30%, tapi karena dia merasa berhutang, ya udahlah saya ambil 10% saja. Nah ini tidak boleh. Itu namanya bidunil muhabah. Tidak dibenarkan. Atau misalnya kalau ruko keumumannya ya disewakan, gini aja Pak, daripada rukonya terbengkalai, rusak, tidak dimanfaatkan, sekedar jadi jaminan, ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam tidak menyia-nyiakan harta. Ya. Terus bagaimana? Ya, saya manfaatkan saja itu ruko, saya sewa dengan akad yang baru. Ya, nanti kan Bapak dapat hasil sewa itu, jadi tidak murni saya yang mendapatkan manfaatnya. Ya, oh tidak masalah. Berapa pasarannya? Oh di daerah situ pasarannya lumrahnya kisaran 50 sampai 60 juta per tahun. Ya udah bayar 50 sampai 60 juta, bayar. Ya, kan dia bisa buat macam-macam, dia bisa buat nyicil dan lain sebagainya. Tapi kalau sekiranya ma'al muhabah, ya karena dia sudah terlanjur mengutangi kan enggak enak. Ya, ada rasa tidak enak, ya udahlah. Itu memang pasarannya 50 juta sampai 60 juta, tapi karena Bapak sudah baik hati mengutangi saya bayarin saja 20 juta. Nah, ini tidak benar. Tidak dibolehkan seperti itu. Paham ini? Paham kan? Jadi hal yang demikian dibolehkan. Fa inna jama'atan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu ala adami jawaz zalik wa ajwan fuqaha ala manihi. Jadi para sahabat Rasulullah SAW berfatwa tentang tidak bolehnya yang demikian. Tidak bolehnya seseorang mengambil kemanfaatan dari hutangan yang dia berikan kepada orang yang berhutang kepadanya. Dan ulama sepakat. Yang kedua, ayyakunal muqrid jaizat tasarruf. Syarat yang kedua. Yang pertama tidak boleh mengambil kemanfaatan keduniawiaan, benda atau yang semisalnya, kemanfaatan dari satu sisi saja, dari yang menghutangkan. Yang kedua, hendaklah orang yang menghutangkan itu orang yang dibenarkan secara syariat untuk melakukan transaksi. Maksudnya apa? Maksudnya orangnya pertama dia harus baligh, yang kedua dia berakal, ya, yang ketiga rasyid. Ya saya tabarruh, rasyid itu orangnya benar gitu, bukan orang ya ada akalnya tapi seperempat. Keterbelakangan mental misalnya. Ya dia tidak bisa memilah. Semestinya harganya 10 juta dia kasih aja, ya 1 juta dia nggak peduli. Ya, yang penting dia bisa dapat
permen atau apa, yang demikian tidak dibenarkan. Yasihu tabarruhu, yang dibenarkan dia apa? Memberikan hadiah. Orang boleh kalau orang baligh, berakal dan dia rasyid, artinya akalnya benar, bisa memilah yang menguntungkan mana yang rugi. Kemudian orang yang seperti ini, sebagaimana dia boleh memberi barang-barangnya, boleh kan orang kasih hadiah, demikian juga dia boleh kasih hutang. Iya. Kemudian yang ketiga, laisa lil muqrid ay yashtarita ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu li anna dzalika minar riba. Tidak dibenarkan orang yang memberikan hutangan mensyaratkan tambahan. Tambahan itu bisa dari jumlah ataupun kuantitas. Iya. Jumlah atau kuantitas. Jumlah misalnya pinjam 1 kambing kembali 2 kambing. Ya, pinjam 1 kambing beratnya 10 kilo, nanti balikin beratnya jadi 30 kilo syaratnya. Ini riba. Ya. Li'anna dzalika riba, la yajuzu akhdhuha, tidak boleh. Bal yaqsal mabla allazi, jadi dia harus cuman menerima apa yang dia pinjamkan. Pinjam 10 juta ya kembali 10 juta. Pinjam kambing yang takarannya 10 kilo kembali 10 kilo. Sekalipun orang yang berhutang mau memberi lebih, yaitu dengan kelapangan hati dia, suka-suka dia mau kasih lebih ya alhamdulillah, kalau tidak ya cukup apa yang kita telah berikan saja, yang telah kita pinjamkan saja. Idza raddal muqtarid 'alal muqrid ahsan mimma akhadha. Nah, ini poin yang keempat. Idza raddal muqtarid 'alal muqrid ahsan mimma akhadha minhu aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin sahha dzalika. Lian tabarru minal muqtarid wa sunna qada'an. Wa yadullu alaihi hadis Abi Rafi' as-Sabiq. Apabila seandainya orang yang meminjam mengembalikan kepada orang yang meminjamkan, orang yang berhutang mengembalikan kepada orang yang menghutangkan yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas. Ya, lebih banyak secara kuantitas maupun lebih baik secara kualitas. Ya. Tanpa syarat. Tadi kita sebutkan syarat di sini baik syarat yang disengajakan ditulis pakai materai, ataukah dilafalkan sebelumnya, ataukah tidak ditulis dan tidak dilafalkan tapi sudah menjadi budaya. Ya, apa? Ngono yang ngono apa? Nek ojo ngono. Ya, saya pinjamkan 10 kilo. Ya, pengertian lah, masa kembalinya cuma 10 kilo. Coba kalau saya jual, saya itu dapat berapa? Yang ngono yang ngono. Nek ojo ngono. Ya, ini tidak dibenarkan. Jadi baik syarat yang dilafalkan atau tertulis ataupun sudah menjadi budaya itu tidak dibenarkan. Jadi betul-betul dengan kemurnian, keikhlasan dan ketulusan, kelapangan hati yang memberikan hadiah. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslim illa bitibatin min nafsi. Tidak halal harta seorang muslim untuk kita manfaatkan, untuk muslim lainnya manfaatkan, kecuali dengan kelapangan hati, dengan kelapangan dada, dengan lapangan dia kasih, dia berserikat, dia pinjamkan. Ya, ini umum sifatnya. Jadi harus diingat. Jadi tidak boleh orang semena-mena, baik dalam hal meminjam atau memanfaatkan barang orang lain, kalau sekiranya orang yang kita pinjam atau orang yang memberi kepada kita itu tidak lapang. Kenapa? Karena haram hukumnya. Karena haram hukumnya. Ya, makanya Rasulullah SAW menegaskan, man akhadha malan bistisrafi nafsin la yubarak lahu fi. Barang siapa yang memanfaatkan harta ya dengan keinginan, ya, kemudian dengan keinginan yang kuat, maka tidak akan diberi. Jadi tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang memberi kepada kita, itu enggak serta-merta kita terima. Barangkali dia memberi karena tidak enak. Maka supaya kita dapat berkah, jangan diterima yang seperti itu. Ada kan? Ada yang orang memberi itu separuh terpaksa. Karena enggak enak dia kasih, jangan diterima. Karena itu harta yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat ada kali, terus bagaimana tahu? Ya kita tahu lah.
dengan qarina, dengan indikasi-indikasi. Ya, kita kan manusia, yang ngasih juga manusia, punya perasaan. Iya kan? Punya perasaan. Bagaimana rasanya ini dengan lapang dada, dengan tidak kan tahu. Punya indikasi barometer yang bisa merasakan seperti itu. Jadi itu penting. La yahillu malu mri'in muslim illa bi tibatin nafsi. Tidak halal harta seorang muslim untuk dimanfaatkan oleh muslim yang lainnya kecuali dia harus lapang dada. Tidak boleh karena terpaksa, tidak boleh juga karena tidak enak. Jadi betul-betul dengan keikhlasan. Dia ngasih dengan keikhlasan. Ya, saya ngasih ikhlas dan tulus, bukan karena keterpaksaan, bukan karena tidak enak. Saya meminjamkan ikhlas dan tulus, bukan karena keterpaksaan atau ketidakenakan. Jadi seperti itu. Ya, ini beda dengan bai'ul muttar. Ya, ada dalam hukum jual beli orang yang terpaksa menjual, ya karena terjerat hutang atau karena sakit dan lain sebagainya. Ini lain pembahasan. Misalnya orang terjerat hutang di bank, ya, dia jual barangnya untuk melunasi barangnya, hutang di bank. Ini terpaksa, maka boleh tidak kita membelinya? Boleh. Ya. Boleh, apalagi kalau sekiranya kalau tidak dibeli maka mungkin barang dia akan semakin parah sakitnya atau semakin berlarut-larut hutangnya dan lain sebagainya. Itu namanya bai'ul muttar. Ya. Tapi jangan diusahakan, kata ulama dinasihatkan, jangan terlalu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Sesama muslim, al-muslim, kata Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang mukmin sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya. Itu harus digarisbawahi. Ya, harus digarisbawahi, itu kaidah seorang muslim terhadap saudara sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya. Dikatakan oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, seorang yang tidak menerapkan kaidah tersebut dalam dirinya berarti sepanjang hidupnya dia dalam keadaan dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar itu salah satu kaidahnya apa yang diancam hilangnya iman. Nah, di sini Rasulullah mengancam hilangnya iman. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya. Jadi kalau ada seorang muslim, dia tidak mencintai apa yang dicintai, dia tidak mencintai saudaranya muslim sebagaimana dia mencintai apa yang dia cintai. Ya kita senang untuk kita sehat. Sebagaimana kita juga harus berharap saudara kita sehat, sesama muslim. Sebagaimana kita senang kita tidak diganggu, kita juga jangan sampai memiliki perasaan yang tidak seperti itu. Sebagaimana kita senang untuk dibantu, ya, kita juga harus memposisikan saudara kita muslim juga, kita juga senang supaya mereka bisa dibantu seperti itu. Ya, ini nas'alullah taufiq wal afiyah. Kemudian ayyakun al-muqrid malikan lima yuqriduhu wa la yajuzu lahu ay yuqrida ma la yamlik. Hendaklah orang yang meminjamkan dia itu memiliki barang yang dia pinjamkan. Ya, jangan barang orang lain yang dia pinjamkan. Iya kan? Iya, itu tidak boleh. Termasuk dia menjual barang orang lain. Kan ada hadisnya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi arujul mala yamlik, tidak halal bagi seseorang untuk menjual barang yang dia miliki. Maksudnya barang tetangga dia jual. Ya, bukan barang dia. Seperti ini. Saya beli itu motor. Oh iya boleh, berapa? 10 juta ya, 10 juta. Padahal dia belum transaksi dengan si tetangganya. Ini tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ya. Kemudian apalagi kaitannya dengan meminjamkan. Barang orang lain dia pinjamkan. Tidak benar. Yang keenam, minal muamalat ribawiyah muharramah. Termasuk transaksi ribawi yang diharamkan oleh syariat, ma taqumu bil bunuq fi waqtin al-hadir. Apa yang dilakukan oleh bank-bank
yang ada di sekarang, yang ada pada masa sekarang ini. Seperti apa? Min aqdi qurudin bainaha wa baina dzawil hajat. Tatkala mereka meminjamkan, memberikan pinjaman dana segar istilahnya. Padahal nggak segar itu, busuk itu. Ya. Fresh money, nggak fresh. Di situ ada dosa besar. Ya, wal iyadu billah. Sebagaimana jelas ancamannya dari Allah dan Rasulnya. Bank meminjamkan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan, baik kebutuhan yang sifatnya kebutuhan pokok maupun yang lainnya. Fatadfa lahum mabali minal nadhir fa'idah muhaddadah. Ta'khudhuha ziyadatan al-ma'ul qard. Jadi bank memberikan dana tadi misalnya 100 juta plus ditambah faedah bunga. Bunga itulah riba namanya. Jadi bukan bunga. Ya, bunganya beracun. Iya itu. Racun dosa besar, yaitu dosa riba. 100 juta totalnya dengan bunga-bunganya jadi 150 juta. Itu bunga 50 juta haram hukumnya. Dan dua-duanya berdosa dan dua-duanya terlanat. Sekaligus yang mencatat maupun yang bersaksi. Aw yatafiqal bank ma'al muqtarid ala qimatil qard thumma yadfa lahu al-bank aqall min al-qimah al-muttafaq alaih. Atau buat kesepakatan. Kalau tadi bank meminjamkan 100 juta kembalinya 150 juta totalnya, atau buat kesepakatan di awal 100 kembali 150 juta ini uang 100 juta. Ya, jadi dari awal sudah dibilang ini 100 juta, tapi anggaplah kamu pinjam 150 juta. Ya, sepakat. Nanti bayar 10 juta. Yatlub al-muqtarid minal bank masalan mablagh 100.000. Misalnya yang meminjam minta 100.000. Ya, 100.000. Ini 100.000 maksudnya 100.000 real. Ya. Fayu'ti lahul bank 80.000. Kemudian bank memberi pinjaman 8 ya. Tadi 100.000, bank memberikan pinjaman 80.000. Dia butuh 100.000, tercatat hutangnya 100.000, tapi bank memberikan 80.000. Wa yusharat alaihi radduha 100. Kemudian buat persyaratan, ya ini 80.000, tapi nanti kembali berapa? 100.000. Nah, itu riba. Ini riba jahiliyah. Jadi riba jahiliyah. Jadi kita ini di sekitar kita ini masih banyak jahiliyahnya. Ya. Dan ngerinya jahiliyahnya justru jadi tulang punggung perekonomian bangsa. Nah, ngeri tidak? Ya, sangat mengerikan. Ya. Waliyadzubillah, tinggal menunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah lihat bagaimana azab-azab yang lahir maupun yang batin kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan permasalahan kita juga, bab yang keempat ar-rahn. Tadi kita sudah singgung sedikit, yaitu tentang jaminan rahan, gadai. Ya, jadi orang berhutang, dia menggadaikan rumahnya, menggadaikan tanahnya, menggadaikan mobilnya. Ya. Dan ini juga jamak kan, pegadaian. Iya, seperti itulah. Maknanya apa? Rahan ja'lu ainin maliyah wasiqatan bidain. Menjadikan harta
sebagai jaminan. Ya, orang kan apa dong jaminannya? Saya kasih 100 juta, jangan-jangan kamu kabur. Ya, hilang ditelan bumi. Ya udah, saya punya jaminannya, ini mobil. Mobilnya berapa nilainya? Ya ini saya beli 300 juta, kalau dijual sekarang ya masih dapat 200 juta. Oke. Ya. Liyustasla minha aw min tamaniha. Ya ta'addar al-wafa. Ya, boleh itu dibayar dengannya atau dibayar dengan harganya. Apa maksudnya? Jadi kalau pinjam tadi 100 juta, ya, jaminannya apa? Oh, ini mobil. Ini mobilnya, jaminannya. Nanti apa? Nanti faedahnya kalau tidak sanggup bayar, itu mobil bisa dianggap sebagai alat bayar. Atau kalau sekiranya, wah jangan, eman-eman, itu masih laku 150 juta. Ya udah, jual dulu 150 juta, kemudian bayarkan 100 juta. Tidak ada masalah. Ya. Ini salah satu jalan tengah. Ya. Salah satu jalan tengah antara yang meminjamkan dengan yang meminjam. Karena untuk cari kepercayaan di zaman sekarang kan sulit. Ya. Ini salah satu solusinya supaya tenang. Ya udah nih, dikasih jaminan. Dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah." Jadi sebagai alat bukti yang kuat, jaminan yang kuat ketika kalian dalam keadaan safar, ada memerlukan pinjaman, maka tidak ada saksi dan lain sebagainya, boleh serah terima jaminan, ya, pinjam, ini boleh, ini sudah kasusnya pinjam meminjam, ya, hutang menghutang itu sudah boleh. Pinjam emas, ya, jaminannya pinjam uang, jaminannya emas, tidak ada masalah. Pinjam uang, jaminannya kayu, pinjam uang, jaminannya besi, pinjam uang, jaminannya semen, tidak ada masalah. Wattaqiyad di safar bil ayat makhrajal ghalib fal mafhum lahu. Itu sebagai contoh aja. Jadi bukan harus ketika safar boleh ada jaminan, tapi keumumannya seperti itu. Kenapa? Karena sunnah hadis Rasulullah SAW yang banyak membolehkan tentang akad rahn, menggadaikan atau membuat jaminan, ya, hutang dengan jaminan ketika tidak dalam keadaan safar. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtarata aman min yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli, lihat di sini. Rasulullah SAW pernah membeli makanan, ya, dalam riwayat itu gandum 30 sok, ya, 30 sok sekisaran 75 sampai 90 kilo. Karena ulama berbeda, satu sok ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo. Tapi umumnya seperti itu. Ada yang mengatakan kurang dari 2,5 kilo. Rasulullah SAW membeli